Halo semuanya, di video ini saya akan kembali mereview jurnal. Dan kali ini jurnal yang akan saya review berkaitan dengan pangan fungsional. Semoga teman-teman semua bisa menikmati review yang saya sajikan ini walaupun banyak kekurangannya ya. Jurnal kali ini berjudul Pengembangan Pangan Fungsional berbasis tepung okara dan tepung beras hitam atau Oryza sativa L indica sebagai makanan selingan bagi remaja obesitas. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sajikan. Pangan fungsional sebagai contoh buah-buahan dan sayuran atau pangan olahan yang mengandung komponen bioaktif sehingga dapat memberikan dampak positif pada fungsi metabolisme tubuh manusia. Apa saja syarat sebuah pangan dapat disebut fungsional? Ini adalah syarat umum pangan disebut fungsional. Produk tersebut harus berupa produk pangan yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami pada bahan pangan. Produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Antara lain, memperkuat mekanisme pertahanan tubuh atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, mencegah timbulnya penyakit tertentu, contohnya penyakit jantung, kanker, osteoporosis, ataupun penyakit lain yang berakibat dari makanan, dan membantu membalikkan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Kita harus mengetahui tentang fungsi-fungsi dari pangan sehingga kita dapat menciptakan sebuah pangan yang memiliki fungsional sehingga kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk metabolisme pada tubuh kita. Semoga teman-teman bisa teredukasi dari dini untuk mengetahui bahwa pangan dapat berakibat fatal jika kita mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak fungsional. Kita dituntut untuk mengetahui fungsi-fungsi pada pangan yang bisa berakibat fungsional sehingga kita dapat hidup terus sehat dan dapat menikmati hidup kita dikarenakan pangan yang kita makan adalah pangan fungsional. Ini adalah beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional. 1. Pencegahan dan timbulnya penyakit. Ketika kita mengkonsumsi pangan fungsional, kita akan menciptakan imun tubuh kita yang kita dapat dari zat-zat pada pangan fungsional. 2. Meningkatnya daya tahan tubuh. Sinkron dengan poin pertama, daya tahan tubuh kita akan bertambah ketika kita mengkonsumsi pangan fungsional. 3. Regulasi kondisi fisik tubuh. 4. Memperlambat proses penuaan. Proses penuaan akan bisa dihambat jika kita makan zat yang tepat untuk menghasilkan perlambatan proses penuaan. Dan yang kelima adalah menyehatkan kembali atau recovery. Kita akan menjadi sehat kembali jika kita terserang pada penyakit dikarenakan kita mempunyai daya tahan tubuh yang tercipta akibat kita mengkonsumsi pangan fungsional. Secara ringkasnya begitu tentang fungsi fisiologis dari pangan fungsional. Obesitas. Apakah teman-teman sedang mengalami obesitas? Obesitas merupakan suatu kondisi medis berupa penumpukan lemak yang berlebihan sehingga menyebabkan berat badan melebihi normal. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Peningkatan konsumsi pangan tinggi protein, serat, serta antioksidan diharapkan dapat menanggulangi masalah obesitas. Ampas susu kedelai merupakan bahan pangan tinggi protein dan bernilai ekonomis. Dan beras hitam merupakan bahan yang tinggi antioksanin, antioksidan, dan serat. Pangan fungsional dengan bahan dasar tepung dari ampas susu kedelai okara dan tepung beras hitam diharapkan dapat dijadikan alternatif pangan fungsional untuk remaja yang sedang mengalami obesitas. Jika teman-teman semua sedang mengalami obesitas, maka berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegahnya. Salah satunya
adalah dengan mengkonsumsi pangan fungsional. Ketika kita mengkonsumsi pangan fungsional, kita dapat mengerti apa yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita dapat meminimalisir ataupun mengurangi ketika sudah terjadi obesitas. Pangan fungsional merupakan produk pangan yang mengandung senyawa bioaktif yang dapat dipakai untuk pencegahan penyakit. Obesitas adalah penyakit. Kita dapat mencegahnya dengan mengkonsumsi pangan fungsional, sehingga teman-teman bisa mengontrol berapa kandungan yang akan masuk ke dalam tubuh teman-teman sekalian jika teman-teman mengkonsumsi sebuah pangan. Untuk itu, kita harus mengerti tentang pangan fungsional, sehingga kita bisa mencegah sedari dini ataupun mengurangi ketika terjadi sebuah obesitas pada pertumbuhan. Apalagi teman-teman yang masih remaja, obesitas sangat berbahaya dan bisa menjadi akar dari segala penyakit. Untuk itu marilah kita mengerti dan paham tentang pentingnya pangan fungsional bagi pertumbuhan kita, baik remaja ataupun dewasa. Ampas susu kedelai atau kara merupakan residu dalam proses pembuatan susu kedelai. Memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, serat, zat pangan, mineral, monosakarida, dan oligosakarida. Okara mentah memiliki kandungan isoflavon sebesar 22%. Sumber antioksidan yang potensial, memiliki sifat prebiotik, dapat menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Alasan penulis menggunakan komponen ini karena tepung yang berasal dari ampas susu kedelai ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan masih memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat formulasi makanan selingan berupa snack bar yang tepat terbuat dari tepung okara dan tepung beras hitam. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung okara dan tepung beras hitam dengan penambahan bahan lain seperti gula aren, minyak kelapa, kacang almond, dan putih telur. Bahan kimia yang digunakan adalah alkohol 96%, tablet kezal, dan lain-lain. Teman-teman bisa membacanya sendiri agar teman-teman teredukasi tentang penelitian ini. Berikut adalah alat yang digunakan untuk pembuatan formula snack bar ini, yang terbuat dari tepung okara dan beras ketan hitam. Antara lain kompor gas, baskom, penggiling, oven, sutil, dan masih banyak lagi. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Semoga teman-teman mengerti pada bagian alat yang dilakukan oleh si peneliti untuk melakukan penelitiannya. Berikut adalah komposisi yang terkandung pada pangan fungsional yang diteliti oleh peneliti. Teman-teman bisa melihat kandungan-kandungan yang berarti fungsional pada pangan yang dilakukan oleh peneliti. Uji analisis kandungan gizi dan sensoris. Nah, setelah dilakukan uji tersebut, maka didapatkan hasil analisis kandungan gizi pada penelitian ini. Ini adalah hasil analisis kandungan gizi yang terdapat pada pangan fungsional yang diteliti oleh peneliti. Berikut adalah hasil analisis kandungan antioksidan, antosianin, dan fenolik yang didapat dari hasil penelitian ini.
Semoga teman-teman semua mengerti tentang hasil penelitian ini, terlebih pada hasil analisis kandungan antioksidan dan antosianin serta fenolik yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dia lakukan. Semoga teman-teman semua teredukasi dan mulai mengerti pentingnya pangan fungsional. Kesimpulan yang dapat kita ambil, Formula 1 terpilih sebagai makanan selingan atau snack bar dengan formula yang paling disukai oleh panelis. Formula 1 mengandung komposisi bahan tepung okara 10 gram, tepung beras hitam 5 gram, dan lain-lain. Teman-teman bisa membaca hasil penelitian ini sendiri. Semoga teredukasi. Sekian dari review jurnal yang saya dapat lampirkan. Lebih saya minta maaf. Semoga kita semua teredukasi akan pentingnya pangan fungsional.